hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana, ada rencana yang nggak masuk? Tidak ada. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu memahami perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, mampu menghitung pertumbuhan ekonomi, dan juga mengetahui tahapan-tahapan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, nanti kalian akan ada sesi diskusi yang berisi studi kasus yang akan kalian pecahkan secara berkelompok. Oke, sebelum masuk ke perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ada yang masih ingat materi sebelumnya kita telah membahas pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Siapa yang masih ingat pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Saya. Silakan. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan sebuah keadaan di mana suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama beberapa periode tertentu. Sedangkan pembangunan ekonomi itu merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh Sabila. Beli oplos untuk Sabila. Oke, langsung saja. Dari pengertian yang telah disampaikan oleh Sabila tadi, adapun perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi ditandai oleh kenaikan GNP atau Gross National Product oleh suatu negara, namun tidak disertai oleh perubahan struktur ekonomi. Kemudian pembangunan ekonomi ini terdapat kenaikan GNP dalam periode tertentu, namun dalam pembangunan ekonomi ini disertai oleh perubahan struktur ekonomi. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita melakukan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, kita harus mengetahui GNP tahun sekarang dengan GNP tahun yang lalu. Adapun perhitungan dari pertumbuhan ekonomi sendiri yaitu GNP tahun sekarang dikurangi oleh GNP tahun lalu dibagi GNP tahun lalu dikali 100%. Berikut contoh soalnya. Nah, jadi di sini contoh soalnya negara X tahun 2018 GNP-nya sebesar 160 miliar US dollar dan nilai GDP atau GNP tahun 2019 adalah sebesar 168 miliar US dollar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah jadi dengan pemasukan proporsional tadi yaitu PT sama dengan GNP tahun sekarang yaitu 2019 kurangi GNP tahun lalu dibagi GNP tahun lalu dikali 100%. Untuk GNP tahun sekarang yaitu sebesar 168 US dollar dikurangi GNP tahun lalu yaitu 160 miliar US dollar dibagi 160 dikali 100% diperoleh 0,05 dikali 100%. Hasilnya yaitu 5%. Jadi dari sini disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun
kedua yaitu tahap manufaktur atau industri. Pada tahap ini, sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri seperti industri pabrik, industri pertambangan, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu tahap bidang jasa. Yang kita tahu pada tahap ini terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa. Mungkin dari sini ada yang masih kurang paham terkait tahapan pembangunan ekonomi. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kalian akan dibentuk menjadi dua kelompok. Yang satu kelompoknya berisikan 4 orang anggota. Karena kalian sudah berkumpul ya, 4, Ibu akan memberikan studi kasus yang akan kalian bacakan. Nah, ini studi kasusnya, yaitu Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5% dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh investasi asing di sektor industri dan infrastruktur. Namun, meskipun PDB meningkat, masalah ketimpangan pendapatan masih signifikan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, pengangguran di daerah pedesaan tetap tinggi dan akses terhadap pelayanan pendidikan serta kesehatan di wilayah terpencil masih terbatas. Oke, untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah merancang strategi pembangunan ekonomi dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pemberdayaan UMKM sebagai motor ekonomi lokal. Meski demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi kendala seperti birokrasi yang lambat, korupsi, dan keterbatasan anggaran. Kemudian pertanyaan diskusi kalian, apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia mencerminkan pembangunan ekonomi yang baik? Jelaskan alasannya berdasarkan kondisi di atas. Jadi kalian akan Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan studi kasus, dan nanti kalian akan maju salah satu perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, waktunya 10 menit dimulai dari sebagian mencerminkan pembangunan ekonomi yang lebih baik dari studi kasusnya. Karena pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5% ini menunjukkan adanya ekspansi atau kenaikan yang stabil, terutama didukung oleh investasi asing di sektor industri dan infrastruktur. Pertumbuhan ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, dari jawaban kelompok 1, mungkin dari kelompok lain yang menanggapi. Ya, silakan. Izin berikan tanggapan, itu bagaimana pemerintah itu dapat memastikan bahwa sektor industri dan infrastruktur itu tetap menjadi pendorong utama ekonomi di masa depan. Mungkin dengan cara investasi dan juga mendorong inovasi teknologi serta memperkuat kebijakan industri yang berkelanjutan. Sudah cukup? Sudah. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan duduk Mbak. Terima kasih kepada Mbak Febri dan teman-teman. Ini ongkos.
Kemudian siswa diberikan evaluasi berupa kuisis untuk mengetes seberapa paham terkait materi yang tadi telah dipelajari. Untuk masuk ke kuisis, kita lewat Chrome, lalu cari pencarian kuisis, masuk, kita enter kode, dimasukkan kode kuisnya sesuai yang ada di kelas. Join, masukkan nama. Nama ini diperlukan agar kita tahu siswa yang mengerjakan tugas ini benar berapa. Kemudian mulai, tunggu beberapa saat. Tampilan kuisis soalnya akan muncul di sini. Soalnya ada 10 yang terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini merupakan salah satu hasil pengerjaan evaluasi menggunakan kuisis dari siswa. Setelah memberikan evaluasi, kemudian diberikan refleksi pembelajaran berupa scan barcode. Berikut tampilannya. Tampilannya berupa keyform dengan skala 1-5 pengisiannya, yaitu untuk nomor 1 tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Refleksi ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan jawaban yaitu berupa skala 1-5. Jadi adapun kesimpulan kita pada diskusi kali ini yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di rata-rata 5% tadi menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Namun adanya tantangan ketimpangan pendapatan antara wilayah pedesaan dan perkotaan tadi mengakibatkan keterbatasan layanan dasar di daerah terpencil dan mengindikasi bahwa pertumbuhan tersebut belum inklusif. Oleh karena itu, strategi pembangunan perlu untuk digerakkan oleh pemerintah dalam mengatasi ketimpangan tersebut, yaitu dengan pembangunan infrastruktur, penambahan pendidikan di daerah terpencil, dan juga subsidi